Nah, kita nggak tahu sebenarnya itu dia masih mempunyai ketergantungannya kepada Indonesia gitu. Kalau aneh ya, ya. Tapi sombongnya, masya Allah, masya Allah. Indonesia, Singapura, terkuat. Berwansel Indonesia disuarakan George Orbodos. Ini yang menjadi viral banget ya. Sel Singapura by Indonesia Indonesia. membuktikan kedaulatannya, rencana ekspor listrik bersih 3 gigawatt ke Singapura resmi dibatalkan tahun ini. Pesannya jelas, ya. Indonesia tidak boleh dipermainkan. Saat Singapura mendesak kepastian demi menghidupi pusat data raksasa dan ambisi rendah karbon mereka, Indonesia teguh fokus pada kesiapan internal. Seiring melesatnya pertumbuhan industri dalam negeri, pemenuhan pasokan listrik kita menjadi prioritas utama demi memperkuat tulang punggung ekonomi bangsa. Dampaknya langsung terasa di seberang lautan. Singapura yang selama ini sangat mengandalkan pasokan dari kita kini kelabakan, menghadapi ancaman pasokan tak menentu dan lampu kota yang meredup. Ini bukan sekadar kebijakan, melainkan bukti nyata bahwa energi Indonesia sejatinya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. I think for this, we still Airlangga. evaluate with technical minister energy. Hopefully during the leaders retreat we can finalize the implementation of the MOU that has been signed last year. Now, building the facility took at least 1 to 1.5 years. Sebentar lagi sudah bottom atau mungkin sudah bottom. Jadi teman-teman nggak usah takut, investasi jangka panjang. Lihat fondasi ekonomi seperti apa. Selama saya Menteri Keuangannya, fondasi ekonomi akan membaik terus ke depan dan IHSG pasti akan naik secara bertahap. Jadi Anda nggak usah takut. Nggak usah takut ya, nggak usah takut bilangnya terus. Singapura itu minta supaya kita ekspor panel listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Terus semua bilang ramai nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan kita. Selama berapa puluh tahun tabungan Indonesia diambil dan uangnya tidak ditaruh di Indonesia, ditaruh di luar negeri. Akhirnya Presiden Prabowo punya kebijakan setelah merapat dengan Rusia, masuk BRICS, langsung kota Batam dijadikan oleh BRICS menjadi kota perdagangan internasional. Sehingga Indonesia sekarang sudah tidak lagi ekspor lewat Singapura, tapi dari Batam langsung menyebar ke seluruh dunia. Sehingga diprediksi oleh Elon Musk, pengusaha Amerika, Singapura ke depan akan bangkrut. Singapura ke depan akan bangkrut. Batam akan berdiri tegak dan insya Allah. Itu satu gimana ya, pasti menakutkan orang Singapura gitu kan. Katanya Elon Musk suatu saat nanti Singapura itu bakal bangkrut. Nah, diganti laluan internasional perdagangan melalui air, melalui laut atau perairan, melalui Batam, tidak perlu lagi lalu Singapura gitu kan. Terus tidak perlu melalui orang ketiga ataupun ya negara lain untuk international punya perdagangan. So ya, di kedepannya nanti Batam itu nomor 1, bilangnya di sini, insya Allah ya. Itu akan membawa kemajuan ekonomi bagi Indonesia. Makanya Pak Prabowo nyuruh sabar. Widih, ternyata Singapura listriknya masih impor ya di negara kita. Oke, nih ya, kalau negara kalian aja listriknya masih impor, ya udah diem aja gitu, nggak usah sosokan dalangin narsis Indonesia. Diem aja gitu. Sekarang kelebakan sendiri kan kalian pas Indonesia nerapin kebijakan ekspor satu itu, sampai wakil perdana menteri Singapura aja udah mulai panik nih. Yuk kita dengerin. With export policies of individual countries, I think the situation is really different. Every country has their own concerns, and this together, we should ensure that Indonesia continues to be an attractive investment destination. Singapore and our investors will continue to also work with Singapore to find a way to work with Indonesia to ensure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports continue to. Singapura listrik aja ternyata minta sama Indonesia. Negara mana yang sombong sama kurs mata uang dolar yang menguat, katanya sahamnya terbaik, tapi listrik aja impor elu doang Singapura. Saudara-saudara, selama berapa puluh tahun tabungan Indonesia diambil dan uangnya tidak ditaruh di Indonesia.
Kakak ini pertama kalinya tahu kalau kalau Singapura itu lagi apa ya, memerlukan Indonesia untuk memastikan listriknya terus ada. Kebergantungan Singapura ke Indonesia tuh besar banget. Ini baru pertama kali tahu gitu kan. Kebiasaannya kita tuh hanya mendengar tentang Singapura itu kan yang bagus mancan Asia gitu kan, yang daripada pengokohan dolar Singapura dan sebagainya itu meletakkan dia itu di atas. Nah, kita nggak tahu sebenarnya itu dia masih mempunyai ketergantungannya kepada Indonesia gitu. Kalau aneh ya, tapi sombongnya. Masya Allah. Kita lanjut lagi ya. Ditaruh di luar negeri. Sel Indonesia digemakan, digaungkan di Singapura Straits Times ya. Anda lihat semua beritanya, seakan-akan Indonesia ini negara yang berbahaya, negara yang paling busuk, negara yang jelek sekali, dan semua fund manager merasa bahwa sel semua Indonesia. Mari kita cabut dari Indonesia. Saham-sahamnya gitu lah ya kan. Kalian jeli dari awal. Dari awal udah kelihatan sell off rupiah orang pindah ke Singapura. Dan sekarang Singapura bikin berita seperti ini, sell Indonesia. Ada apa dengan Singapura? Tanda tanya besar. What's wrong Singapore? Dan kenapa kamu sekarang What's wrong, menyorot Singapore? Indonesia seperti ini? Ada apa ini di sini? Negara kaya ini akhirnya dibuat ngemis oleh Pak Prabowo setelah puluhan tahun ngadalin Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Pak Prabowo benar-benar mengubah peta kekuatan Asia. Negara yang dulu bebas menginjak-injak ekonomi kita, kini terpaksa menyerahkan hampir 1.000 triliun ke Indonesia. Dan alasan dibaliknya terasa seperti balas dendam yang cerdas. Semua orang tahu Indonesia selama ini sering dibodoh-bodohi Singapura dalam urusan bisnis. Seperti minyak mentah yang dijual ke sana dengan harga murah, terpaksa dibeli lagi dengan harga sangat mahal karena jebakan industri. Tapi sepertinya Pak Prabowo sudah muak dengan permainan konyol ini dan ingin Indonesia gantian ngadalin Singapura. Ambisi mereka untuk jadi pusat data center dunia justru mengakibatkan krisis energi yang parah di sana. Apalagi proyeknya wajib memakai listrik bersih bebas emisi. Sementara pembangunan PLTS atau turbin angin skala besar mustahil dilakukan karena kecilnya lahan. Ekspor listrik ke Singapura. Yang ini juga sudah di-announce, kita sudah bertemu dengan jajaran pemimpin di Singapura dan juga ada 6-7 perusahaan yang sudah mendapatkan conditional license dari Singapura dan sekarang sudah kita PDKT lah untuk bisa bekerja sama. PDKT itu apa guys? PDKT. Itu mungkin ada maksudnya ya, mungkin tidak tahu. Mungkin teman-teman di sini boleh bantu PDKT itu sebenarnya apa guys maksudnya? Mungkin ada kata atau maksud daripada itu. Bantuin dong. PDKT. Keinginan kami memang by end of year kita sudah bisa mulai jalan menggerakkan proyek ini untuk ekspor ke Singapura. Itu cukup besar. Kalau misalnya 6-6-nya jalan itu roughly close to 30 billion US secara proyek. It's the single largest project untuk renewable yang ada sekarang, dan ini bukan hanya buat Masya Singapura saja. Allah, ini keren banget ada nih. penggunaan untuk dalam negeri. Dan untuk 30 billion ini hanya 3 gigawatt. Kebutuhan dari Indonesia sendiri kan keinginan Presiden 100 gigawatt yang akan dibangun. So it's very small percentage yang dibutuhkan untuk Singapura ini. Gua harus 3 gigawatt angkat aja. Indonesia, gua harus impor listrik dari Indonesia guys. Dan gak kecil jumlahnya, itu 3,4 gigawatt yang mereka harus impor dari Indonesia. Dan dengan itu mereka juga wajib bangun pabriknya. Ya enak aja lu nyuruh orang Indonesia yang bangun, lu invest, lu hire orang Indonesia, ciptakan lapangan kerja di Indonesia. Nilai investasinya lebih dari 800 triliun guys. Jadi gini breakdownnya guys, kalau rencana ini berjalan lancar ya, gak ada ormas-ormas cap kaki lima kayak yang kemarin tuh, ormas cap kaki lima ngaku-ngaku pengusaha padahal perampok. Lu lihat, seandainya ini gak diganggu nih, potensi investasi di Indonesia itu bisa sampai 50. Tata, kalau gangguan itu kebiasaannya dari mana ya? Kalau ya udah kita persetujui perjanjiannya segini. Bisa jadi ya kalau ada yang bisa membatalkan perjanjian yang udah dibikin. Dari siapa itu? Kalau mungkin kurang jelas ya, mungkin dari pihak Singapura atau mungkin dari Indonesia sendiri, ya kan udah nilai investasinya itu sangat besar, ya kan, pasti memberikan banyak impact positif juga untuk pembangunan ekonomi, perkembangan ekonomi di Indonesia pastinya. Miliar US dollar alias setara 832 triliun. Ini cuma buat Banyak membangun banget. pembangkit tenaga matahari itu, solar panel itu, buat panel surya. Nih, ternyata Singapura adalah simpul utama modal Amerika di Asia. Ini adalah negara cangkangnya elit global. Wow, kita perhatikan. Posisi FDI, Foreign Direct Investment Amerika di Singapura, akhir 2024 itu sudah mencapai 467 miliar US dollar.
Singapura sudah menjadi tujuan utama untuk foreign direct investmentnya Amerika. Yang awalnya dari nomor 8 sekarang nomor 4 di dunia. Wow. Ya. Jadi ini merupakan negara tujuan untuk invest nomor 4 di dunia dari Amerika. Hanya 3 negara di atasnya, Inggris, Belanda, Luxembourg. Dan semuanya Eropa. Alright. Yang menjadi anteknya Amerika sebenarnya adalah Singapura. Peringkat di Asia nomor 1. Satu-satunya ekonomi Asia di papan atas untuk tujuan modal Amerika Serikat. Luar biasa. Sumber FDI terbesar negaranya Singapura kecil adalah tapi Amerika Serikat. Di atas Jepang, Inggris, dan Hong Kong. Ini datanya dari mana? Singstat. Jadi, selain Jepang, Inggris, Hong Kong itu taruh invest di Singapura, Amerika sudah nomor 1. Total stok foreign direct investment yang masuk ke Singapura itu 3.130 miliar US dollar akhir dari 2024. Sektor dominan FDI yang masuk itu ada apa? Finance dan insurance. Jadi dari sini Anda tahu uang spekulasi yang buat ngacak-ngacak itu sudah parkir di Singapura. Maka hal ini sama dengan taruh kapal induk perang di Singapura untuk ngehajar Indonesia. Begitulah komitmen tegas bangsa Indonesia. Kedaulatan energi nasional adalah prioritas utama demi mewujudkan masa depan yang sejahtera bagi seluruh rakyat. Nah, kayaknya itu berita ini membuat Singapura itu kayak panik banget ya. Karena Indonesia kayak gimana ya? Indonesia sekarang ini jual mahal gitu kan setelah beberapa rencana yang di apa ya? Singapura itu merasakan bahwa dia itu negara yang paling bagus di Asia. Ya kita akui nilai dolarnya itu paling kokoh gitu kan, paling bagus. Negaranya kecil tapi masya Allah ekonominya bagus banget gitulah, yang sering digembur-gemburkan gitu kan. Dan kita lihat bagaimana membuktikan bahwa Indonesia itu punya kedaulatan mereka sendiri, yang resmi katanya membatalkan rencana ekspor listrik bersih yang senilai 3 gigawatt. Padahal Indonesia tuh membutuhkan 100 gigawatt, tapi cuma diberi kayak 3 gigawatt aja untuk negara kecil seperti Singapura. Dan keputusan ini demi memprioritaskan pemenuhan pasokan listrik untuk memberikan pertumbuhan industri dalam negeri itu agar lebih agresif, lebih baik, lebih aktif. Dan pastinya akan ini memberikan satu tekanan buat Singapura pastinya, dan memberikan mereka itu satu tamparan yang sangat hebat. Bagaimana Indonesia bisa bertindak seperti ini, kata mereka gitu kan. Karena kita tahu kebijakan Pak Prabowo juga adalah sesuatu, dan juga tim-timnya Pak Prabowo pastinya udah tahu kayak gimana gamenya ini. Pernah mereka itu memperkotak-katikkan negara lain, itu udah kebiasaannya buat negara yang besar. Kita tahu itu konsepnya. Tapi apapun kita mengharapkan agar ini mendapat manfaat, khususnya buat Indonesia. Kita mengharapkan mereka itu yang harus bangun pabrik di Indonesia. Mereka membuka lapangan kerja untuk orang Indonesia sendiri. Jangan dia hanya mentang dia melabur. Justru itu negara yang itu harus mempersiapkan semuanya. Enggak, kamu yang datang, kamu yang bikin. Gitu kan. Jangan pikir senang aja mempengaruhi atau mempermain-mainkan Indonesia, begitulah ya. Kita mengharapkan agar pasukan-pasukan Pak Prabowo, tim-timnya Pak Prabowo pastinya udah punya rencana yang bikin mereka itu agak terikat sedikit. Singapura agak tertekan sekarang ini. Kita mengharapkan, ya kita tahu negaranya kecil, negaranya udah kaya banget, tapi masih lagi bergantung kepada importnya listrik daripada negara Indonesia, yang sering mereka jelek-jelekkan. Sell Indonesia, buy Singapore, macam gitu kan ya, itu yang sedang diwar-warkan oleh Singapore. Dan kita mengharapkan agar lebih baik NKRI harga mati gitu kan. Yang kita mengharapkan ia memberikan satu impact yang sangat-sangat positif, dan bagaimana memperlihatkan pegangan atau teguhnya prinsip Indonesia terhadap apa yang mereka tuntut daripada Singapura. Kalau menurut teman-teman Asli Channel ini kayak gimana ya? Ini kayak memunculkan perdebatan yang sangat
sangat hangat juga ya di social media, dan pastinya As juga ingin tahu bagaimana pendapat teman-teman Asi Channel ini, orang-orang Indonesia melihat tindakan Singapura tertekan, melihat bagaimana Indonesia udah melihatkan taringnya gitu kan, udah garang gitu kan. Tulis komen di bawah supaya juga bisa tahu pandangan teman-teman Asi Channel ini. Kita mengharapkan yang terbaik pastinya, dan kita mengharap agar Indonesia ekonominya terus maju, dan kita tahu Singapura itu udah maju lah. Kan kita mengharapkan yang ini, ya negara-negara lainnya lah. Singapura udah merasakan berada di tingkat yang tinggi gitu kan. Beri peluang pada negara-negara seperti yang lain-lain, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei dia udah bagus-bagus aja kan dia, dan yang lain-lainnya untuk bangkit dan menjadi a real player ataupun main player untuk ekonomi di Asia pastinya. Jangan lupa kita komen di bawah. Jumpa lagi dalam video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.